Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Atul Hasanah dengan NPM A1M023008. Saya berasal dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme kerja otot, di mana otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi dan berrelaksasi, membuat gerakan tubuh menjadi mungkin untuk bergerak. Kemudian di sebelah saya juga saya akan menampilkan tentang jenis-jenis otot. Bisa dilihat di samping saya bahwa jenis-jenis otot itu sangat banyak sekali. Di sini saya akan mengambil 3 jenis otot, yaitu otot sampai, otot jantung, dan otot rangka. Otot sampai adalah tipe otot yang terdapat di saluran pencernaan dan sistem kemih yang berfungsi mengatur gerakan peristaltik dan buang air. Jadi ketika buang air itu kita menggunakan otot sampai. Kemudian ada otot jantung, di mana berada pada dinding jantung yang berfungsi untuk memompa darah dan memelihara kesehatan jantung. Kemudian yang nomor 3 itu ada otot rangka, di mana tipe otot yang dihubungkan dengan tulang dan menangani gerakan tubuh serta mempertahankan posisi tubuh. Kemudian di sini saya juga mengklasifikasikan otot, di mana otot itu saya klasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan fungsi, berdasarkan lokasi, dan berdasarkan bentuk. Berdasarkan fungsi meliputi otot penggerak atau agonis, otot penangkal atau antagonis, dan otot sinergis yang bekerja secara bersama-sama. Kemudian ada berdasarkan lokasi, otot itu dapat terletak di berbagai wilayah tubuh seperti lengan, kaki, perut, punggung, dan dada. Kemudian ada berdasarkan bentuk. Otot itu terdiri dari berbagai macam bentuk seperti bulat, pipih, ataupun segitiga. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur otot, di mana di dalam otot itu ada banyak sekali struktur yang terbentuk. Di situ ada serabut otot. Serabut otot sendiri adalah terdiri dari banyak serat yang terhubung pada tekanan saraf. Kemudian ada jaringan otot, di mana otot terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian ada kelompok otot. Kelompok otot ini beberapa otot kelompok bekerja bersama untuk memungkinkan gerakan tubuh kita, bergerak pada tubuh kita. Kemudian ada jenis serat otot. Jenis serat otot ini dibagi menjadi tipe serat lambat dan tipe serat cepat, tergantung pada fungsi gerakan tubuh. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kerja otot, di mana otot itu bekerja melalui 3, yaitu berkontraksi, relaksasi, dan inovasi. Ketika otot berkontraksi, kontraksi otot itu terjadi saat protein dalam serat otot berinteraksi membuat serat otot menjadi lebih pendek dan mengkerut. Kemudian kalau relaksasi, itu saat saraf tidak merangsang otot, protein akan merelaksasi serat otot dan kembali ke posisi semula. Sedangkan inovasi adalah otot akan menguat ketika diberikan latihan secara optimal atau konsisten. Kemudian kita akan mengetahui tentang anatomi otot, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam otot itu ada yang namanya serat otot. Otot rangka itu terdiri dari serat otot panjang yang diliputi oleh lapisan jaringan pelindungnya. Kemudian arsitektur otot itu memiliki sejumlah fasciculus yang terdiri dari serat, otot kecil, dan dibungkus oleh jaringan pelindung. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang kontraksi otot. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kontraksi otot itu dapat terjadi. Kontraksi otot itu melibatkan 3, yaitu myofibril, tipe kontraksi, dan unit motorik. Di mana myofibril ini kontraksi otot terjadi di dalam myofibril yang terdiri dari serangkaian protein, termasuk aktin dan myosin. Kemudian tipe kontraksi, otot dapat berkontraksi dengan cepat ataupun lambat, secara fleksibel ataupun kaku. Ini memungkinkan kita menghasilkan berbagai jenis gerakan. Kemudian ada unit motorik, di mana setiap otot itu terdiri dari banyak unit motorik yang terdiri dari serat otot dan neuron motoriknya. Setelah kita belajar tentang kontraksi, kita akan belajar tentang yang namanya relaksasi, di mana di dalam relaksasi otot itu ada 3 yang dimasukkan, yaitu pelepasan kalsium, putusnya kontak, dan mengembalikan bentuk awal. Karena pelepasan kalsium ini, kontraksi otot tadi dimulai ketika kalsium dilepaskan dan bertemu dengan myofibril. Kemudian saat impuls saraf berhenti, kalsium dikembalikan ke sarkoplasma dan kontraksi itu berhenti. Nah, ketika otot rileks, berlaku hukum bahwa otot yang memendek harus menarik kembali ke panjang atau kembali ke bentuk semula. Kemudian ada cara kerja otot.
Cara kerja otot itu dua, yaitu isometrik dan isotonik, di mana kontraksi isometrik itu adalah aktivitas otot tanpa perubahan panjang. Contohnya yaitu menahan beban tetapi tidak menggerakkannya, seperti ketika berolahraga di gym yang mengangkat beban yaitu barbel. Nah, kemudian ada kontraksi isotonik, yaitu aktivitas otot dengan perubahan panjangnya. Contohnya yaitu membengkokkan lengan untuk mengambil sesuatu. Oke, jenis otot itu sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, di sini saya akan membacakan atau menerangkan sedikit tentang jenis otot itu berdasarkan cara kerjanya. Di mana jenis otot berdasarkan cara kerjanya itu dibagi menjadi 3, yaitu tonik, fasikular, dan lentur. Di mana otot tonik itu selalu berkontraksi sebagian dan cukup lentur, sedangkan yang fasikular itu otot ini menghasilkan gerakan lebih cepat tetapi kurang lentur. Dan sedangkan yang namanya otot lentur itu adalah otot ini kurang cepat tetapi cukup lentur untuk menghasilkan gerakan yang halus. Oke, dalam mekanisme kerja otot itu mungkin ada banyak tahap-tahapannya. Di sini saya akan mengambil 4 tahapan, di mana mekanisme kerja otot manusia itu meliputi pergerakan, kontraksi, gerakan, dan kontrol. Di mana pergerakan yaitu pesan yang diterima dari otak dikirim ke saraf motorik dan unit-unit motorik otot. Kemudian adanya kontraksi. Aktin dan miosin yang menjalin kontak dan myofibril itu berkontraksi. Kemudian otot menghasilkan gaya yang mendahului beban. Nah, setelah itu otot itu ditahan dalam fungsi relaksasi hingga pesan-pesan berikutnya diterima dari otak. Nah, mekanisme kerja otot itu bisa kita tahu dari otot polos, otot lurik, otot jantung, ataupun otot bisepsnya. Di otot polos itu terdapat dalam organ tubuh seperti lambung dan usus yang berfungsi secara sistematis tanpa didasari. Nah, itu dia bekerja secara sistematis atau tidak perlu adanya gerakan. Kemudian otot lurik itu adalah atau otot rangka merupakan otot yang terikat ke tulang membantu gerakan tubuh dan disengaja. Kalau otot lurik ini itu disengaja kita melakukannya. Kemudian otot jantung. Otot jantung ini memiliki mekanisme kerja yang otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, ada juga otot biceps, di mana otot biceps adalah otot yang terletak di daerah lengan atas dan berperan dalam fleksi atau penguncian lengan. Kita bisa melakukan biceps dan triceps ya. Ketika biceps, nah ini otot biceps adalah otot yang terletak di daerah lengan atas berperan dalam fleksi atau penguncian lengan. Nah, ini ketika kita biceps. Kemudian ada juga otot triceps dan kerja otot berlawanan atau kerja otot bersamaan sinergis tadi. Nah, kalau otot triceps adalah terletak di bagian belakang lengan atas dan memberikan kontraksi untuk ekstensi lengan. Nah, ketika kita memanjangkan lengan kita, itu adalah otot triceps yang berperan. Kemudian kerja otot berlawanan atau antagonis tadi, itu otot-otot itu berlawanan dan tubuh bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi. Kemudian kalau kerja otot bersamaan atau sinergis, itu kerja otot yang terjadi ketika beberapa otot bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan yang spesifik. Nah, mungkin dari kerja otot itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu makanan dan suplemen, latihan fisik secara teratur, dan cedera dan penyakit. Nah, faktor yang pertama itu kan makanan dan suplemen. Olahragawan dan atlet itu harus memperhatikan asupan nutrisi atau protein, karbohidrat, dan nutrisi penting lainnya untuk memaksimalkan kinerja otot. Kalau latihan fisik itu biasanya dapat meningkatkan kekuatan otot itu sendiri dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kalau dia dari cedera dan penyakit, dapat mempengaruhi juga kinerja otot itu. Oleh karena itu penting untuk memberikan asupan nutrisi yang dibutuhkan agar otot itu bisa pulih dan bekerja dengan baik. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang bagaimana sih cara perawatan otot itu yang baik. Yaitu satu, yaitu dengan melindungi otot dari cedera. Dua, peregangan otot yang baik. Yang pertama itu melindungi otot dari cedera, melakukan peregangan secara teratur dan menghindari gerakan yang berlebihan dapat membantu melindungi otot dari cedera. Kemudian ada peregangan otot yang baik. Peregangan otot yang baik itu penting untuk menjaga fleksibilitas dan kesehatan tubuh serta memudahkan aktivitas sehari-hari. Nah, itulah tadi sekilas tentang bagaimana mekanisme kerja otot. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.